Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari kita mengawali hari ini dengan penuh sukacita dan kita membaca merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak, mari kita mengawalinya dengan berdoa. Pujian, hormat dan syukur Tuhan pemelihara kehidupan kami. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi hati dan pikiran kami, berikan kami hikmat untuk mengerti. Berfirmanlah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita terdapat di dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai ayat yang ke-31. Dan ayat emas yang menjadi sorotan kita pada ayat yang ke-29. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang-orang yang tidak melihat namun percaya. Dari ayat ini saya mau mengambil tema kita adalah iman yang dipulihkan. Bapak Ibu Saudara-saudara, Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai 31 ini mencatatkan bahwa suasana pada saat penyiksaan dan penyaliban Tuhan Yesus itu peristiwanya sangat mencekam. Dan hal itu membuat para murid-murid menjadi takut. Dan memang peristiwa penangkapan Tuhan Yesus, penyiksaan, penyaliban dan kematian Tuhan Yesus menimbulkan ingatan yang kelam, yang teramat membekas di hati murid-murid. Bukan karena kekejaman peristiwa itu saja. Sekarang murid-murid menyadari bahwa ada tembok kolaborasi dan rekayasa antara kekuasaan politik agama dan kekuasaan politik pemerintahan Romawi yang bersama-sama dihadapi oleh murid-murid Tuhan Yesus. Kedua tembok raksasa ini membuat mereka ciut dan membuat mereka ketakutan. Dan Alkitab menceritakan kepada kita, pasca peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, murid-murid terpencar, tercerai-berai, dan mereka memilih untuk berkumpul secara rahasia di ruangan tempat yang semua pintu-pintu dan jendela yang tertutup terkunci rapat-rapat karena takut kepada orang Yahudi dan kepada tentara Romawi. Tetapi kemudian di tengah suasana seperti itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka serta berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Lalu Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada para murid-murid. Apa yang terjadi? Dari peristiwa ini, yang semula para murid-murid dipenuhi ketakutan, kini mereka bersukacita karena mereka telah melihat Tuhan. Para murid-murid percaya bahwa Yesus yang ada di tengah-tengah mereka sungguh-sungguh sudah bangkit. Kebangkitan Tuhan membawa damai sejahtera dan sukacita, serta melenyapkan kekecewaan, keraguan-raguan mereka dan ketakutan murid-murid. Dan ternyata berbeda dengan Thomas. Ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada para murid, Thomas tidak ada bersama-sama dengan mereka. Kemudian para murid-murid menceritakan hal itu kepada Thomas tentang kebangkitan Yesus dan tentang perjumpaan mereka kepada Tuhan Yesus. Tetapi karena Thomas tidak melihatnya secara langsung, Thomas tidak percaya sebelum ia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Akhirnya Yesus kembali datang menampakkan diri. Dan Thomas diberikan kesempatan untuk membuktikannya secara langsung. Pada akhirnya Thomas percaya dan menyembah kepada Tuhan. Dia mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Bapak Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita sadari atau tidak kita sadari, terkadang kala sikap kita sama seperti Thomas. Kita juga sering melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari yang tidak mudah percaya. Kita tidak akan percaya sebelum membuktikannya. Bagi Thomas, iman harus dapat dipegang dengan tangan. Bagi Thomas, iman itu harus dilihat dengan mata, harus dirasakan dengan panca indera, harus rasional dan bisa dimengerti oleh akal. Ternyata akan tetapi sebenarnya iman itu berada di atas akal walaupun tidak bertentangan dengan akal. Dan ternyata tidak semua hal bisa dibuktikan dan bisa dinalarkan secara logika. Percaya kepada sesuatu yang bisa dilihat, yang bisa dipegang dan bisa dirasa sebenarnya sulit sekali untuk bisa dinamakan percaya. Bapak Ibu Saudara-saudara, soal kebangkitan Yesus, cukuplah dengan iman kita meyakini kebenarannya. Oleh sebab itulah Yesus mengatakan, "Berbahagialah orang-orang yang tidak melihat namun percaya."
Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Apakah kita percaya karena melihat? Ataukah kita percaya walaupun kita tidak melihat? Dari bacaan Injil ini jelas sekali terlihat bahwa kebangkitan Tuhan telah membawa pemulihan. Dari mereka yang takut menjadi berani, dari mereka yang ragu-ragu menjadi yakin, dari mereka yang hidupnya dipenuhi dengan kecemasan, sekarang mereka penuh dengan sukacita. Oleh kebangkitan Tuhan Yesus inilah, para murid-murid mengalami sebuah perubahan hidup. Dari mereka yang ketakutan menjadi berani dan bahkan menjadi saksi-saksi Kristus. Melalui perjumpaan dengan murid-murid Tuhan itu, Yesus yang bangkit itu mengutus para murid-muridnya. Dan dia berkata, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan kuat kuasa Roh Kudus, gereja sepanjang zaman dan gereja segala tempat akan melanjutkan misi pengutusan perintah Tuhan ini. Dari kisah Thomas ini kita dapat belajar bahwa kebangkitan Tuhan Yesus mampu mengubah hidup seseorang yang dipenuhi keraguan-raguan menjadi hidup yang penuh dengan pengharapan. Asalkan kita mau mengakui keterbatasan kita, mau mengakui kelemahan diri kita, serta memohon pengampunan dari Tuhan. Dengan demikian, Tuhan sendirilah yang akan menunjukkan kasih-Nya kepada kita, dan kita dimampukan untuk bersaksi tentang Kristus yang bangkit itu. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Seperti kepada Thomas, si peragu, mampukan kami juga dapat percaya bahwa Kristus Allah yang berkuasa yang sudah bangkit itu. Dan oleh karena kuasa kebangkitan Kristus, kami berani bersaksi untuk menceritakan tentang Tuhan yang berkuasa dan bangkit. Biarlah kiranya kami hidup senantiasa dengan penuh pengharapan oleh karena penyertaan Tuhan yang sudah bangkit di sepanjang kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya, ku mau bersorak bagimu.